Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampailah pada materi yang terakhir, yaitu menyambut hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri dilaksanakan atau diperingati setiap 1 tahun sekali pada tanggal 1 Syawal, setelah umat Islam atau kita semua menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Adapun beberapa hal atau sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2, disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, yang terbaik di rumah. Pakaian yang terbaik bukan berarti harus baru, akan tetapi pakaian yang bagus, bersih, yang paling utama yaitu harus suci. Kemudian yang nomor 3, yaitu disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 4, lebih utama jalan kaki dengan berangkat, pulang jalan yang berbeda. Kemudian yang nomor 5, memperbanyak membaca takbir. Membaca takbir bisa dimulai sejak malam hari menjelang hari raya Idul Fitri. Langsung saja kita ke praktek sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Sedangkan hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkad. Pertama, yaitu niat. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apabila sholat sendiri, tinggal ganti adaan lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Kemudian langsung takbiratul ikram. Takbiratul ikram bersamaan dengan niat di dalam hati. Setelah takbiratul ikram, membaca doa iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Kemudian membaca takbir. Rakaat pertama sebanyak 7 takbir. Rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Dan di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita praktek bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Lalu membaca takbir. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, cukup. Takbir yang 7 tadi dibaca pada rakaat pertama, sedangkan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baru membaca suratul Fatihah. Setelah membaca surah Fatihah, kemudian bisa membaca surah lainnya. Atau surah yang pertama yaitu surah Qaf atau surah Al-A'la, dibaca pada rakaat pertama. Sedangkan pada rakaat kedua
membaca surah Al-Qamar atau surah Al-Ghoshiyah. Apabila tidak hafal kedua-keduanya, bisa membaca surah-surah pendek lainnya, surah-surah pendek yang dihafal. Nah, apabila sholat sendirian berarti sudah cukup. Nah, pengerjaannya sama seperti sholat-sholat yang biasa kita kerjakan, yaitu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau sholat sendirian berarti setelah salam ya sudah selesai. Apabila sholat berjamaah, setelah salam kita harus mendengarkan khutbah dari khatib atau 2 khutbah dari khatib. Setelah mendengarkan khutbah, barulah kita mengucapkan minal aidin wal faidin kepada sesama, kepada teman, kepada saudara. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.